Sahabat-sahabat berkekuatan 1000 pasukan. Dalam banyak kisah generasi sahabat Rasulullah, seringkali ada istilah maqamu alfi rajulin, atau satu orang yang sebanding dengan 1000 lelaki kuat. Karena faktanya para sahabat memang punya keistimewaan dari segi keimanan, keberanian, dan kekuatan. Di antara nama-nama itu terindikasi dalam surat Umar bin Khattab kepada Amr bin As ketika pasukan muslimin mengalami kesulitan dalam membebaskan Mesir. Berbulan-bulan tak ada kemajuan dan tak juga meraih kemenangan. Sehingga Umar menuliskan surat untuk Amr bin As sang pembebas. Berikut isi surat itu sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Amma ba'du, aku takjub dengan berita kelambatan kalian untuk membebaskan Mesir. Itu semua bisa jadi karena kecintaan kalian pada dunia sebagaimana musuh-musuh kalian mencintainya. Dan Allah tak akan menolong kaum kecuali mereka meluruskan niatnya. Untuk itulah aku mengutus 4 lelaki. Dan aku kabarkan padamu bahwa setiap satu lelaki setara dengan 1000 pria kuat selain mereka. Jika suratku ini telah datang kepadamu, sampaikanlah pada pasukan dan perintahkan mereka untuk sabar dan membersihkan niat. Dan persilahkan 4 lelaki itu berada di tengah-tengah pasukan. Lakukanlah di Jumat sore, karena di sana ada rahmat dan waktu doa diijabah. 4 lelaki itu adalah Zubair bin Awam, Mikdad bin Amru, Ubadah bin Sahmit, dan Maslamah bin Mukhalab. Berikut profil beliau satu persatu. Zubair bin Awam. Beliau adalah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lelaki pertama dalam Islam yang menghunus pedangnya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menggelari beliau dengan sebutan Hawari Rasulullah yang bermakna pelindung Rasulullah. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Zubair." Umar bin Khattab juga pernah berkata tentang Zubair bin Awam. Beliau Zubair bin Awam adalah tiang di antara tiang-tiang Islam. Mikdad bin Amru, disebut juga sebagai Mikdad bin Aswad, adalah veteran perang Badar yang mengikuti seluruh pertempuran yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengikuti seluruh agenda ekspansi ke Syam dan Mesir. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Mikdad adalah 7 orang pertama yang terang-terangan menyatakan keislamannya di Mekkah. Posturnya tinggi besar, selalu jadi yang terdepan menyambut panggilan jihad. Buraidah bin Husayb berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mencintai 4 lelaki ini, Ali, Abu Dzar, Salman, dan Mikdad." Ubadah bin Samit. Sahabat dari kalangan Ansor ini selalu terdepan melakukan baiat Aqabah pertama dan kedua. Semua pertempuran ia ikuti dan Mesir dibebaskannya, serta dipilih menjadi Dewan Hakim di Palestina ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Keistimewaan beliau yang lain adalah hafalannya lengkap 30 juz. Di kalangan sahabat Ansor, Ubadah bin Samit adalah paling paham Al-Quran dan paling berani melawan kemungkaran. Posturnya tinggi, badannya kekar dan gagah, sebagaimana diberitakan dalam Syiar Alam An-Nubala. Maslamah bin Mukhalab.
Sahabat Ansor yang dalam hidupnya sering diangkat oleh para khalifah sebagai panglima pertempuran dan sukses dalam misi-misinya. Di era Bani Umayyah, beliau diangkat menjadi gubernur Mesir, dan di sanalah beliau menjadi inisiator pertama yang membuat menara khusus untuk azan. Beliau masih berusia 4 tahun ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Beliau termasuk sahabat junior yang masa kecilnya penuh kenikmatan, bisa langsung menghafal Al-Quran dan hadis, langsung dari lisan Rasulullah dan para sahabat besar.